Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, secara jujur apa adanya, saya khawatir kalau Presiden Prabowo sampai meneruskan style dan substansi seluruh kebijakan atau politik Joko Widodo yang destruktif, yang menghina bangsa sendiri, dan menjual Indonesia ke Republik Rakyat China. 10 tahun Jokowi atau Mulyono berkuasa, dasar kebijakannya adalah menuruti atau mengikuti aba-aba dari RRC di bawah Mr. Xi Jinping. Dalam video singkat kali ini, saya mengajukan tesis sangat singkat. Bila Indonesia tidak mampu melepaskan diri dari kontrol atau kemauan RRC, besar kemungkinan Indonesia akan menjadi komprador Cina. Oleh Joko Widodo, Indonesia diarahkan menjadi komprador China, yaitu menjadi kacung, jongos, pelayan yang meladeni kepentingan China. Nah, saya ingin memotret kesulitan yang dihadapi Presiden Prabowo. Pertama, utang yang diwariskan bekas Presiden Jokowi yang resmi paling tidak sebesar 8.502 triliun rupiah. Sedangkan utang ke Cina itu disembunyikan, belum ada angka yang fix. Majalah Tempo menyebut angkanya sebesar 17,28 miliar dolar. Nah, itu setara dengan 247 triliun rupiah berdasarkan temuan EDData atau EDData, sebuah laboratorium penelitian pengembangan internasional yang berbasis di William and Mary's Global Research Institute. Saya bisa memahami keresahan yang mungkin menghinggapi Pak Prabowo karena untuk memenuhi janji-janji kampanyenya dia berhadapan dengan keuangan yang cekak. Misalnya memberikan makan bergizi gratis, lantas pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit dan sekolah, membangun lumbung pangan nasional, program kartu kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur desa dan rumah, dan yang cukup ambisi, tentu ekonomi tumbuh 8%. Nah, semuanya itu memerlukan dana puluhan, mungkin bahkan ratusan triliun rupiah. Sesungguhnya untuk mendapatkan dana raksasa guna menutup kebutuhan ekonomi bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sudah demikian jelas memberitahu kita semuanya. Bila kita cermati aksara dan makna bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 itu semuanya sudah jelas harus kita jadikan pegangan konstitusional. Jadi pasal 33 bab 14 Undang Dasar kita itu sayangnya hanya jadi pemanis lisan, sekedar lip service. Banyak pula pemimpin yang meniru burung beo atau kakak tua, membaca dan menghafal di luar kepala, tetapi sekedar diucapkan dan dipidatokan, sementara dalam prakteknya hayhata. Dalam Kamus Arabic English Dictionary oleh Hans Wehr, si pemilik kamus itu, hayhata itu artinya but far from the mark. Wah, masih begitu jauh dari yang dimaksudkan. Nah, kita tidak boleh bosan mengeja dan menarik makna hakiki dari kelima pasal itu, yakni cepat saja. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, pemerasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur dalam undang-undang.
Nah Pak Prabowo, jangan lupa Tuhan Allah yang Maha Besar, Maha Penyayang dan Maha Adil, menempatkan kekayaan tambang kita, kekayaan hutan kita di Indonesia, tentu dimaksudkan terutama untuk bangsa kita sendiri. Indonesia punya kedaulatan penuh atas sumber daya alamnya sendiri. Bangsa lain boleh berbagi, tetapi ada syarat mutlak, semuanya di bawah kendali Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, mari kita ambil salah satu barang tambang kita sebagai contoh, yaitu nikel. Dalam beberapa tahun terakhir ini, nikel jadi rising star, jadi primadona dunia karena kebutuhan banyak negara maju pada nikel. Nah, kebetulan Indonesia menjadi negara nomor 1 sebagai produsen nikel. Alhamdulillah. Menurut para ahli, nikel adalah bahan baku kendaraan listrik, nikel adalah bahan baku baterai, smartphone, nanoteknologi bisa terus berkembang karena tersedianya nikel, sampai alat-alat militer dan persenjataan memerlukan nikel. Juga industri otomotif tidak bisa mengabaikan unsur nikel dan lain sebagainya. Nah Pak Prabowo, saya hanya mengingatkan betapa nikel kita itu dilarikan ke RRC siang malam, dan tentu dengan sepengetahuan pejabat kita di Jakarta dan di daerah, sepengetahuan sebagian oknum polisi dan sebagian oknum TNI, dan juga oknum-oknum masyarakat yang sudah dibeli dan dijinakkan oleh oligarki tambang. Bahkan pada tahun 2023, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara sudah menyatakan bahwa ekspor nikel adalah ilegal. Kemudian Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia pada 13 Juni 2024 membuat kajian strategis tentang nikel, dan kesimpulannya tak bisa dipungkiri Cina adalah penikmat besar nikel Republik Indonesia. Nah, mengapa pemerintah zaman Jokowi alias Mulyono jual boksit sebagai harta karun Indonesia ke China? Alasannya, kata seorang tokoh pertambangan, Indonesia belum punya smelter untuk menyerap pengolahan boksit di tanah air. Membaca alasan ini, kita belum bisa membangun smelter boksit, itu saya lantas berpikir, apakah setelah merdeka 80 tahun, kita masih harus jadi bangsa idiot atau imbisil, ya, hanya sekedar untuk membangun smelter untuk nikel dan boksit saja masa tidak mampu. Kasus memalukan ini diberitakan di CNBC Indonesia dengan judul "Kegep, ini alasan jual harta karun berharga ke China", dan kegep itu saya lihat di kamus berarti memalukan, ketahuan. Ya. Nah, whatsappinilah.com pada 28 November 2023 menurunkan berita dengan judul "Sepakat dengan Faisal Basri, Pak JK Yusuf Kalla sebut China penguasa nikel Indonesia." Yusuf Kalla gregetan dengan ketidakberesan di pemerintahan Jokowi. Kata Pak JK, sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati asing ketimbang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, berita seperti ledakan bom kecil adalah dari DPR sendiri. Pada 21 November 2022 berjudul "DPR sebut 90% tambang nikel RI dikuasai China". Nah Pak Prabowo, Anda sebagai Presiden bisa segera menerbitkan Kepres atau Inpres supaya perbuatan gila-gilaan antar bandit pertambangan, maksud saya, yang bersekongkol dengan bandit-bandit dalam negeri secepat mungkin dihentikan. Dan oknum-oknum pelakunya dari dalam negeri segera ditahan dan dibawa ke pengadilan. Kalau kekayaan alam kita semisal nikel, boksit, emas, perak, tembaga, dan lain-lain tidak lagi dimaling oleh para maling, maka dalam 1-2 tahun kocek nasional kita akan jadi super gendut, sangat gendut. Nah, insya Allah program Anda Makan Bergizi Gratis dan program lainnya yang mulia di mata rakyat tidak lagi kelimpungan karena tidak tersedianya dana. Jadi yang Anda perlukan cuma 2 hal saja, Pak Prabowo. Pertama, pilih menjadi sahabat Mulyono yang sudah jadi musuh sebagian besar rakyat, atau menjadi sahabat rakyat yang masa depannya bisa dikatakan rakyat itu tergantung pada kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Ya.
Jadi sebagai mantan sahabat Anda lebih dari 10 tahun, saya tetap mendoakan semoga Allah membimbing Anda ke jalan yang lurus. Seperti doa kita ketika sholat, hanya kepadamu ya Allah kami memohon Engkau berkenan menunjuki kami ke jalan yang lempang, yakni jalan orang-orang yang Engkau karuniai berbagai kenikmatan dan kemudahan, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan jalan mereka yang sesat. Jadi intinya, bila sumber daya alam kita yang terus diangkut ke luar negeri secara ilegal di zaman Mulyono bisa diakhiri, maka masa depan Indonesia tidak perlu gelap, bisa mulai terang secara perlahan tapi pasti, insya Allah. Jadi inilah sedikit pendapat saya. Kalau ada yang benar tentu dari Allah SWT. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, ada yang mungkin nggak masuk akal, ya tentu dari Amin Rais, hamba Allah yang kurang wawasan, yang pas-pasan ilmunya, banyak kesalahan, dosa, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.